مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدي. إياك نعبد وإياك نستعين صراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Dan untuk bermatur pengajian subuh bukan sekarang lagi ya, insyaallah bulan-bulan selanjutnya kita juga buka list buat operasi pengajian subuh. Dan seperti biasa sebelum kita serahkan kepada Ustaz Khair, kita ikuti baca selawat. واسعا وكرمي يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسعا يا أكرم الخلق ما لمن ألوذ به سواك عند أولو الحديث العالمين يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسعا والذي ورسول الله جاءوك به إذا الكريم تجلى باسم منتكم يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا يا واسعا يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسعا الكرم يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسعا اللهم صل وسلم وبارك عليه. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الفاتحة بنية القبول وتمام كل سبل ومأمول وعلى كل نية صالحة وإلى حضرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم ثم إلى أرواح آبائنا وأمهاتنا وأجدادنا وجداتنا ولمشايخنا ولمعلمينا ولأساتذتنا ولجماعتنا ولتلامذنا ولأحبابنا ولأصحابنا ولأصدقائنا ولأوليائنا ولحبائبنا ولأقاربنا وأصولنا وفروعنا وإلى أرواح المتبرئين والمتصدقين والمنفقين في هذا المسجد وإلى أرواح جميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات أن الله يتغشانا ويتغشاهم بالرحمة والمغفرة ويسكن لنا ولهم في الجنة وإلى حضرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم وآله وأصحابه الكرام. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. رب اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم.
Alhamdulillah Rabbil Alamin. وبه نستعين على أمور الدنيا والدين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد فقال تعالى في كتابه الكريم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي صدق الله العظيم. Guru kita Mukarram Ustaz Haji Muhammad Rafiq selaku Ketua RW 05, Akhinal Aziz Ketua Umum Masjid Sa'adatus Salihin Bapak Ustaz Haji Syafruddin, segenap pengurus DKM Masjid Sa'adatus Salihin, para orang tua jamaah yang insya Allah kita semua dimuliakan oleh Allah. Alhamdulillah, di pagi yang sejuk ini kita baru saja menunaikan kewajiban salat subuh dengan berjamaah. Masih berniat iktikaf di masjid. Kita tambah beberapa menit untuk hadir, untuk duduk di majelis ilmu. Mudah-mudahan niat yang ikhlas untuk menuntut ilmu Allah beri kemudahan. Insya Allah kita akan mendapatkan ilmu yang bermanfaat, mendapatkan berkah Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Hadirin jamaah yang dimuliakan oleh Allah, saya minta maaf, minta kursi, bukan karena dalam keadaan kondisi yang gak sehat. Sehat saya alhamdulillah, masih kuat berdiri, karena ini pengajian bulanan. Saya pengen apa yang kita dapat adalah ilmu. Saya tidak berceramah, saya akan memberikan beberapa catatan-catatan yang diminta kepada saya tentang ibadah kurban. Jadi banyak referensi yang saya tulis, yang saya catat. Mudah-mudahan ini bisa menjadi bekal buat kita semuanya yang hadir, terutama di pagi subuh ini. Dan insya Allah ini akan mendatangkan manfaat untuk kita. Juga saya mohon maaf nanti andai kata waktunya agak terlalu siang. Mudah-mudahan sebelum syuruk udah selesai, udah kelar. Jadi agak serius nih ya, karena saya bukan tausiah, tapi kita ngaji. Sebab ini adalah sesuatu yang sangat mahal. Di pagi setelah kita sholat subuh, kita tambah lagi beberapa menit, insya Allah berkah yang kita dapat pada pagi ini akan melebihi keberkahan daripada hari-hari yang lainnya. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah, saya kasih judul kajian kita di pagi ini, refleksi, urgensi, problematika, serta esensi berkurban. Bahasanya antik, KKP jamaah ya. Yang pertama, refleksi kurban, latar belakang kilas balik kurban. Kurban jamaah ini ibadah daruri namanya. Maksudnya apa? Ibadah yang sudah diketahui oleh siapapun, termasuk anak-anak kita, tahu tuh yang namanya kurban. Sama halnya ibadah puasa. Anak-anak kita kalau kita tanya, umat Islam puasa wajibnya di bulan apa? Dia pasti akan menjawab bulan suci Ramadan. Itu anak kecil.
apalagi bapaknya yang ditanya. Kurban juga demikian. Perbedaannya hanya pada sisi hukumnya saja. Kurban itu hukumnya sunnah muakkadah. Apa maksud sunnah muakkadah? Suatu perbuatan dapat pahala dikerjakan dan tidak dosa bila ditinggalkan. Itu namanya sunnah. Kemudian karena ada kata-kata muakkadah, maka kesunahannya sangat dianjurkan dan hampir mau jadi wajib. Itu kalau dirangkai dengan kata-kata sunnah muakkadah, sunnahnya hampir mau menjadi wajib. Apa alasannya? Karena Rasulullah SAW selalu melakukan seperti sholat sunnah rawatib, qabliyah, ba'diyah. Itu ada bagian yang termasuk sunnah muakkad. Salah satunya adalah sebelum sholat subuh, kita melaksanakan sholat qabliyah subuh. Itu sunnah muakkad, hampir mau jadi wajib, termasuk ibadah kurban. Kemudian jamaah yang dimuliakan oleh Allah, dasar ibadah kurban secara hukum syariatnya ini kembali ke dalam sejarah Nabi Allah Ibrahim alaihissalam dan putranya Nabi Allah Ismail alaihissalam. Nanti pulang silakan membuka Al-Quran surat As-Saffat itu. Ada kalimat ya bunayya inni ara fil manami anni azbahuka fanzur madza tara. Ini yang menjadi dasar. Ada perintah dari Allah, mimpi yang dirasakan oleh Nabi Allah Ibrahim untuk menyembelih putranya Nabi Ismail. Kalau anda kata mimpinya mimpi untuk menyembelih anak-anak kita, rumah-rumahnya kita stres kali ya, gak bisa tidur lagi besoknya. Ini jamaah sebagai bentuk ujian keimanan. Sesuatu yang paling dicintai apakah mampu dapat dilepas, berpindah cintanya hanya kepada Allah, atau tetap mencintai makhluknya. Dalam hal ini adalah anak sendiri dari Nabi Allah Ibrahim alaihissalam, yaitu Nabi Ismail. Kemudian jamaah, dalam literatur yang saya baca, mimpinya Nabi Ibrahim ini bukan tiba-tiba. Ada yang menjelaskan mimpinya Nabi Ibrahim ini 2 kali. Yang pertama, Nabi Ibrahim melihat dan merasakan mimpinya itu. Ini kalau bahasa kita tarwiyah. Ya, tarwiyah. Kalau kita tarwiyah ngapain biasanya? Puasa sunnah. Kalau jamaah haji, tarwiyah itu mencari air untuk persiapan berangkat ke Padang Arafah untuk wukuf. Itu tarwiyah. Mimpi yang kedua, Nabi Ibrahim yakin dan tahu ini mimpi bukan tidur, melainkan mimpi ilham wahyu dari Allah, dan beliau membenarkan perintah menyembelih putranya, bukan bisikan setan. Ini mimpinya benar dari Allah dan yakin. Nah, inilah yang disebut dengan makna Arafah. Kalau mimpi kita lain jamaah. Mimpi kita ini ketiban buah kecapi, mimpi kita.
Ada juga yang dikejar-kejar anjing. Ini mimpi. Seluruh nabi mimpinya itu ru'yatun shadiqatun. Mimpinya itu benar. Kemudian jemaah, sebagai bentuk ketaatan maka Nabi Ibrahim melakukan tugas menyembelih putranya yang udah pernah berangkat haji. Itu di Mina ada satu sudut gunung, itu di atas di puncak itu diberi tanda simbol bangunan. Itu di atas, kalau yang udah pergi haji atau yang udah pernah umroh masuk ke wilayah tempat Mina. Di situ Nabi Allah Ibrahim alaihissalam melakukan penyembelihan putranya sebagai bentuk ketaatan dan patuh kepada Allah. Tentunya jamaah, ini hanya sekedar simbol, bukan berarti putranya disembelih, karena bentuknya adalah ujian. Karena Allah yang memerintahkan dan langsung dikerjakan oleh Nabi Allah Ibrahim alaihissalam, akhirnya Allah nyatakan ujiannya lulus. Kita kalau mendengar anak ujian lulus, kira-kira girang atau enggak? Girang. Ini lulusnya bukan 100%, 1000%. Allah ganti nanti dengan seekor kambing, yang namanya kambing gibas. Untuk kambing gibas itu kambingnya gede banget gitu. Yang nanti kita akan berbicara tentang pelaksanaan penyembelihan hewan kurban. Nah ini jamaah, hakikat ujian pada dasarnya adalah untuk menaikkan derajat, mengukur kualitas iman seseorang. Benarkah bukti cintanya kepada Allah atau tidak? Kalau kata anak muda, cinta itu perlu pengorbanan, dan pengorbanan itu bukti cinta dan ketulusan. Nah, bohong kalau ada orang sekedar cinta tetapi tidak berani berkorban. Bila ada orang mengaku cinta gak berani berkorban, ini namanya cinta palsu. Ini latar belakang kilas balik singkat tentang korban. Kemudian jamaah yang dimulaikan oleh Allah, bagian yang kedua, urgensi korban, pentingnya korban. Saya sengaja buat pertanyaan, perlukah kita berkorban? Itu pertanyaannya. Perlukah kita berkorban? Ini saya tidak membuat definisi apa arti kurban secara bahasa dan istilah. Saya yakin semuanya sudah mengerti. Pertanyaan tadi, perlukah kita berkorban? Jawabannya iya. Sekalipun hukumnya sudah kita tahu sunnah, dan kurban ini sifatnya setahun sekali. Tolong diperhatikan jamaah. Tahun lalu kita sudah berkorban. Tahun lalu nih kita sudah berkorban. Maka tahun ini niatkan lagi untuk berkorban. Bukan dipahami tahun lalu sudah berkorban, tahun ini nggak berkorban dah. Kemudian kita menyampaikan alasan, kan tahun kemarin sudah berkorban. Bukan seperti itu pemahamannya. Jadi kurban itu berulang-ulang setiap tahun diperintahkan kita untuk berkorban. Sama seperti puasa Ramadan. Puasa Ramadan itu kewajibannya setiap tahun. Tahun yang lalu kita sudah melaksanakan puasa Ramadan. Tahun ini puasa lagi Ramadan. Tahun yang akan datang puasa lagi, dan selanjutnya sepanjang kehidupan. Ini yang banyak disalahpahami oleh kita. Tahun kemarin udah berkorban, nah tahun ini nggak berkorban. Bahkan sampai setiap tahun agak berkorban karena udah merasakan setahun yang lalu. Tidak seperti itu dipahami.
Bersyukur jamaah bila setiap tahun berkurban. Kurban dengan korban lain. Ini kurban, bukan korban perasaan lainnya. Kemudian jamaah yang dimuliakan oleh Allah, ini saya ingatkan lagi, kalau sudah ada rezeki, jangan dialihkan untuk urusan yang lain. Kita minta kepada Allah, ya Allah, mudah-mudahan ini bulan dapat rezeki yang punya kontrakan 12 pintu, 12-12-nya diisi. Diminta sama Allah, dikasih tuh rezekinya oleh Allah, karena niatnya untuk apa? Untuk berkorban. Jangan dialihkan untuk urusan yang lain. Biasanya kita nanti diuji nih oleh Allah dengan apa yang sudah kita miliki. Dia alihkan untuk yang lain. Dia beli HP yang baru, ganti knalpot motor, kemudian ngecat rumah yang temboknya itu udah pada bulukan. Ini nih ngeledek Allah nih. Sebelum dapat rezeki dia minta untuk korban, udah dapat rezeki dialihkan untuk yang lain. Ngeledek namanya. Mudah-mudahan sih jamaah majelis Anda sekalian nggak begitu. Jangan-jangan sama lagi ya. Mudah-mudahan enggak. Kemudian jamaah, niatkan kurban. Ini juga yang masih banyak salah. Tolong diperhatikan. Niatkan kurban. Kurbannya itu kurban sunnah. Apa tujuannya? Agar kita dapat hak jatah bagian daging kurbannya itu. Sebab begini jemaah, terkadang kita tidak bisa membedakan antara kurban sunnah dan kurban wajib. Kita ketemu panitia, saya ingin berkurban. Itu panitianya tanya Ustaz Saprudin, mau kurban wajib atau kurban sunnah? Kalau kata dia mudhohinya nih yang memberikan hewan kurban, saya niat kurban sunnah. Kita catat, nanti dia ada hak untuk mendapatkan bagian dari jatah daging kurbannya itu. Paham gak nih jamaah? Kalau misalnya dia mengatakan saya niat kurban wajib misalnya, maka hak dia nggak dapat, harus diserahkan kepada orang lain bagian sunnahnya. Ini banyak terjadi kekeliruan. Ada juga nggak ditakyin, nggak disebut saya pengen kurban, dia serahkan itu hewan kurbannya dalam bentuk seekor kambing atau bentuk ambilan. Dia ngomong saya ini kurban. Itu kalau panitia nggak paham, dia anggap kurbannya itu menjadi kurban sunnah. Kalau ada orang ini saya kurban, ini hewan saya 1 ekor sapi, ini hewan saya seekor kambing, dia tidak menyebut kata-kata sunnah, itu bisa menjadi kurbannya kurban wajib. Dia tidak mendapatkan hak dari panitia dari bagian jatah kurbannya itu. Ini bisa dipahami nih jamaahnya. Saya pelan-pelan supaya kita perbaiki lagi cara kerja dari panitia supaya tidak ada kesalahan. Sebab kurban ini adalah ibadah, bukan hanya sekedar kita mengetahui dasar hukumnya itu sunnah. Ada aturan-aturannya yang ketat
yang harus kita ketahui bersama. Tuh, ya. Jadi besok kalau ada yang mau niat kurban, niat kurbannya adalah niat ditakyin namanya, ditentukan. Ini saya niat kurban sunnah. Panitianya biar paham dah tuh. Jangan jadi panitia nggak tahu, dia tahu cuma bagian tukang bacot doang. Saat nanti pembagian jadi kacau semua. Kemudian jamaah yang dimuliakan oleh Allah, hak daging dan pembagiannya ini juga banyak yang keliru. Tolong diperhatikan. Hak daging dan pembagiannya selain untuk yang berkurban sunnah, yang pertama nih, kepada siapa distribusi dagingnya itu. Yang pertama, untuk tetangga, jamaah, masyarakat muslim. Dibatasin tuh, saya ulangi. Untuk tetangga, jamaah, masyarakat muslim. Saya angkat dah, nanti takut ada yang intoleransi lagi. Yang pertama nih, untuk tetangga, jamaah, masyarakat muslim. Tolong diperhatiin nih, panitia. Kategorinya tetangga, jamaah, masyarakat muslim, kategorinya nih, yaitu tetangga, jamaah, masyarakat muslim yang prasejahtera. Itu bahasanya bagus, prasejahtera. Saya riskan kalau menyebut miskin, agak enak lah ya. Kemudian sifat dagingnya untuk tetangga, jamaah, masyarakat muslim yang prasejahtera. Sifat dagingnya adalah tamlik. Ada istilah tamlik. Apa itu tamlik? Kepemilikan dagingnya mutlak buat mereka, boleh dimakan oleh mereka, juga mereka boleh menjual. Kalau yang kita bagiin kepada tetangga, jamaah, masyarakat, keluarga kita yang prasejahtera, itu sifat dagingnya tamlik, full milik dia, mutlak dagingnya punya dia. Kalau udah punya dia, dia boleh makan, dia boleh jual. Paham nih jamaah nih? Ya, ini kategorinya yang pertama, tetangga, jamaah, masyarakat muslim yang prasejahtera. Dari sifatnya itu tamlik, milik utuh, mutlak punya dia. Mau diapain itu daging terserah. Mau dia jemur jadi dendeng silakan. Duit lagi habis, kecap pengen semur, kadang-kadang dagingnya dijual, boleh nggak? Boleh. Ini namanya tamlik. Yang kedua jemaah, hak daging buat siapa lagi? Diberikan kepada orang kaya. Boleh orang kaya dapat dari daging hewan kurban. Kalau zakat kan nggak boleh. Kalau zakat dia yang mengeluarkan untuk fuqara wal masakin, 8 golongan itu. Kalau kurban boleh orang kaya dapat. Apalagi orang kaya dia panitia juga berlomba bukan. Dan itu khotib juga semuanya. Tidak mengurus masjid juga. Bagian kita dah mudah, RW juga. Jalan. Nggak ada di sini ya. Nggak ada yang RW ya. Iya. Diberikan kepada orang kaya muslim. Sekarang sifat dagingnya namanya apa? Kalau tadi prasejahtera, sifat dagingnya namanya tamlik. Kalau orang kaya, sifat dagingnya namanya it'am. Apa itu it'am? Kepemilikan dagingnya bersifat konsumsi saja. Dia dapat dagingnya dari panitia. Itu daging yang dia miliki,
dia hanya dibatasi untuk dia makan. Kalau dia nggak makan karena punya kolesterol, darah tinggi, dia boleh memberikan kepada orang lain. Yang tidak boleh dijual. Paham tidak mana? Ketua masjid, dia kan orang kaya. Amin dong. Kalau orang punya banyak, jadi berapa aja. Kita berikan kepada dia. Kalau memang beliau kategorinya orang kaya, daging yang diterima itu sifatnya riba. Hanya boleh dikonsumsi, nggak boleh dijual. Kalau ingin diberikan kepada orang lain silakan, yang nggak boleh dijual. Paham nih jamaah? Biar kita lebih terbuka lagi ini untuk distribusi dagingnya. Nah kemudian, mengapa daging kurban kok tidak boleh untuk non-muslim? Karena hewan kurban ini sifatnya adalah ibadah untuk orang Islam, dari orang Islam untuk orang Islam dan membahagiakan orang Islam. Ini ibadah, nggak boleh dicampur. Lalu ada pertanyaan, dulu waktu saya ngaji dengan Mu'alim Kiai Syafi'i Hadabi, itu sempat terlontar Mu'alim. Saya punya tetangga di Tanah Abang itu banyak orang-orang non-muslim, Chinese. Karena dia melihat orang Islam kayaknya enak banget setiap tahun ada menyembelih hewan kurban, dia juga pengen kebagian dagingnya. Kata mau aja bagaimana? Boleh gak dong? Ada orang bertanya, boleh gak ini hukumnya? Kata mau aja nggak boleh. Nggak boleh. Ini adalah hewan kurban ibadah. Kalau misalnya mau dibagi, jatah ini kita kasih dia. Paham gak gimana? Kalau langsung dari panitia nggak boleh. Kalau kita udah dapat daging nih, kan jatah kita nih. Dari jatah kita ingin bagi non muslim itu boleh. Kalau dari panitia langsung kepada non muslim itu nggak boleh. Paham nggak sampai sini? Saya punya tetangga misalnya non muslim. Saya dapat daging dari panitia. Tetangga saya non muslim pengen banget daging. Dari hak saya yang saya berikan, aneh bagi ini dari jangan daging aneh. Kalau dari panitia langsung nggak boleh. Jelas nih, jangan sampai dicampur adukan hukum. Kemudian ada lagi pertanyaan, kalau ada non muslim, apakah boleh menyumbang hewan kurban? Itu pertanyaannya. Ada non-muslim apakah boleh menyumbang hewan kurban? Jawabannya adalah boleh. Daging yang dia berikan kepada panitia ini sifat dagingnya adalah daging konsumsi sosial untuk masyarakat umum saja. Saat nanti disembelih, tolong diperhatikan, saat nanti disembelih bukan di atas namakan hewan kurban. Paham nih gimana? Ada tetangga kita non muslim, lihat umat Islam lagi butuh hewan kurban, diantri tuh 2 sapi, sapinya sapi yang berondong lagi. Kan kita girang lagi, terima, alhamdulillah, itu kebaikan mereka. Nah, perbedaannya saat nanti kita potong tidak di atas namakan hewan kurban. Sembelih saja dengan seperti kita menyembelih hewan kurban, Bismillah, Allahu Akbar, atau kabar dengan selamat, selesai. Bagi untuk masyarakat umum, berapa jatah panitia banyakin nggak pakai dah. Atau tadi yang punya jabatan-jabatan rangkap dari situ. Okay. Atau buat non-muslim boleh juga tuh, boleh. Karena memang di situ dia hanya sekedar untuk memberikan rasa kepedulian sosial yang sifatnya umum. Kemudian jamaah yang juga perlu diperhatikan, kulit hewan kurban tidak boleh dijual. Itu ada dasarnya.
Saya ulangi lagi nih, kulit hewan kurban tidak boleh dijual dan tidak boleh dijadikan sebagai upah untuk tukang jagalnya. Jadi banyak kejadian panitia diam-diam udah kong kali kong deh sebulan, kulitnya kita kumpulin, ntar kita jual. Ente diam lagi, ntar kami bagi. Enggak di sini, enggak di sini. Ya di luar ya. Kita lagi ngaji. Ya, kita lagi ngaji. Itu di luar. Ya. Panitia tukang jagal itu kan perlu anggaran. Nah, panitia harus mempunyai dan menyiapkan anggaran tambahan. Nggak boleh dari kulit yang udah dibersihin kemudian kita jadikan sebagai upah. Hati-hati nih. Jadi saya ingatkan lagi, sekalipun kurban itu hukumnya sunnah, syarat-syaratnya itu banyak hal-hal yang harus kita ketahui bersama. Ini mudah-mudahan bisa dipahami ya. Agar apa? Agar semakin baik proses untuk pelaksanaan penyembelihan hewan kurban itu semakin sempurna sesuai dengan syariat yang telah dicontohkan di dalam agama kita. Ini jamaah yang dimuliakan oleh Allah. Oke? Ya. Sekarang bagaimana kulitnya itu? Itu kulitnya punya nilai mahal. Kulitnya dibagikan hak, boleh kepada panitia, boleh kepada tetangga, boleh kepada masyarakat. Atau kalau mau dijual, itu namanya hiwalah. Siapa panitianya di sini? Kita serahkan kepada saya. Ini jatahnya aneh kasih kulit. Nanti ada ijab kabul, alhamdulillah aneh terima. Kan jadi punya dia tuh. Nanti dia baru boleh menjual. Kalau dari panitia langsung menjual agak boleh. Sebab panitia itu masih punya hak untuk diberikan kepada orang lain yang sudah ada ketentuan-ketentuan hukumnya. Paham nih ya? Tolong nih, hati-hati nih ya, masalah kulit. Dan juga jangan dibuang. Sebab kalau dibuang nanti masih ada tanggung jawab kita. Isi perutnya tuh, isi perut banyak gak yang buang? Di sini ada gak tempat buat bersihin perut? Usahain isi perut itu dibersihin juga, agar satu hewan kurban itu utuh, nggak ada yang terbuang. Tanduknya aja orang cari gitu. Kepalanya itu kalau dikerok itu bisa sampai dapat 5 kilo dagingnya, karena kita kagak ngerti, kita buang-buang begitu. Itu isi perut juga kalau bisa dibersihin. Wah, kalau udah kita mampir di Kalimantan 3 bersaudara tuh, ceritanya lain lagi tuh. Tolong ya panitia nih, semuanya kerjanya lebih teratur dan lebih benar lagi, karena kurban ini adalah amanah yang dititipkan kepada kita dan harus kita pertanggungjawabkan nanti di sisi Allah. Baik, saya lanjutkan. Yang bagian ketiga adalah problematika kurban. Kurban ini bukan ibadah ringan, bukan ibadah mudah. Banyak hal-hal yang selalu terjadi sepanjang tahun masalah-masalah kurban. Apa yang pertama? Ini kurban jamaah perlu biaya besar. Harta yang seharusnya kita sisihkan jauh-jauh hari. Berapa sekarang harga hewan kurban? Di sini berapa Ustaz Kudin? 3,5. Udah sekaligus operasional ya. Belum? Udah. Iya. Nanti pakai kas masjid aja dah buat nutup.
3,5 juta. Nah, jamaah yang dimuliakan oleh Allah, kita buat perbandingannya. Kemarin Lebaran bisa kita siapin buat beli ketupat, Lebaran bisa kita siapin buat beli baju baru, beli sarung baru, sampai kita berusaha untuk menukarkan uang di bank. Kemarin tuh Lebaran. Pertanyaannya, mengapa kurban kita tidak melakukannya seperti menyambut hari raya Idul Fitri? Ini berat banget. Kita udah tahu sepanjang tahun itu ada kurban. Mengapa nggak mau, nggak bisa, dan tidak sempat menyisihkan uang dikumpulin itu? Itu pertanyaannya itu. Atau jangan-jangan memang dasarnya pelit. Pelit itu kan sebutannya nggak ada yang bagus. Tongkok dalam, buntut kasiran, pantat kuning. Jangan-jangan pelit itu. Pengennya jadi panitia terus, dan pengennya jadi panitia terus, pengennya jadi mustahik terus. Ya Allah, ini nanti kita diancam nih oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Man wajada sa'atan, siapa orang yang mendapatkan keluasan rezekinya, duitnya banyak, rezekinya ada, falam yudhahi, dia nggak mau berkurban. Apa ancaman dari Rasulullah? Fala yaqrabanna musallana, maka janganlah sekali-kali dia mendekati tempat ibadah kami. Catat Ustaz Samrudin, kalau ada orang kaya yang pelit, yang mau berkorban, catat namanya, tandai itu, tanda silang. Ya. Alhamdulillah ya. Coba ayo kita bersemangat gitu untuk berbagi. Di dalam harta, di dalam rezeki kita yang mana itu ada hak orang yang harus dikeluarkan, bukan hanya saat mengeluarkan zakat. Perintah-perintah agama, terutama ini hari raya Idul Adha, kita nggak berangkat haji, kesunahannya untuk wa man yu'azzim sya'air Allah, membesarkan syiar-syiar Allah adalah dengan cara berkurban. Siapa lagi kalau bukan kita yang berkurban? Terutama dari orang-orang yang diberikan kuasa rezekinya dengan hartanya yang berlimpah. Ini ada ucapan Ali bin Abi Thalib, mudah-mudahan bisa memberikan motivasi buat kita ini jamaah. Kata Ali bin Abi Thalib, man kharaja min baitihi ila syira'il udhiyati kana lahu bi kulli khatwatin 10 hasanatin wa muhiya anhu 10 sayyi'atin wa rufi'a lahu 10 darajatin. Siapa orang yang keluar dari rumahnya ada niat mau beli hewan kurban, baginya setiap langkah itu ada 10 kebaikan. Keluar dari rumah, niat ajak istrinya ke tempat orang jual hewan kurban, 1 langkah itu 10 kebaikan, 2 langkah 10 kebaikan lagi, sampai ke tempat transaksi jual beli hewan kurban, itu setiap langkahnya 10 kebaikan.
Pernahkah kita menghitung langkah kita menuju ke masjid berapa? Nggak pernah. Wa muhiya anhu asyru sayyi'atin, dan dihapus darinya itu 10 kesalahannya. Langkahnya 10 kebaikan, kesalahannya juga dihapus 10 kesalahan. Wa rufi'a lahu asyru darajatin, dan diangkat baginya itu 10 derajat. Ini orang yang keluar dari rumah punya niat mau beli hewan kurban, bukan cuma sekedar lihat-lihat doang, ajak anaknya, ajak cucunya, itu lain lagi ceritanya. Kemudian wa idza takallama fi syira'iha kana kalamuhu tasmihan, apabila dia bertransaksi di tempat jual beli hewan kurban, karena kalamu adalah transaksinya, ucapannya dia itu tasbih, dinilai sedang berzikir. Dia nanya, wah ini sapi dari mana nih? Ukurannya berapa kilo? Kalau misalnya ditimbang, kan dia lagi ngomong transaksi dengan pedagangnya. Itu nilainya, ucapannya seperti dia bertasbih. Kemudian jamaah, wa idza naqada thamaniyah kana lahu bi kulli dirhamin 700 hasanatin. Apabila dia melunasi pembayaran hewan kurban, maka setiap nilai 1 dirham atau nilai 1 uang rupiahnya menjadi bernilai 700 kebaikan. Kalau satu sapi harganya misalnya 22 juta kali 700 kebaikan, berapa tuh pahala yang kita dapat? Itu dari uang kita itu dilipat gandakan pahalanya. Tadi langkahnya 10, sekarang uang yang kita pakai untuk membeli hewan kurban itu 700 kebaikan. Ulama-ulama kita itu mengajarkan kalau beli hewan kurban nggak usah pakai awar. Ini panitia nasi juga sempat nyari untung. Enggak, bukan di sini, bukan di tempat yang lain. Usahakan nggak usah pakai nama. Ini kalau pedagangnya dengar girang nih, ya, pedagangnya girang nih dengar ucapan ini nih. Kita balikin lagi, iya sih, tapi kita kalau jual juga jangan kelewat mahal, dan jangan terlalu banyak ambil untung yang gede, biar sama-sama itu mendatangkan manfaat yang membeli juga yang menjual. Nah kemudian jamaah yang dimulai dengan Allah, saya tambahin lagi. Wa idza tarahaha 'ala al-ardi yuridu dhabhaha istaghfara lahu kullu khalqin min mawdi'iha ila al-ardi as-sabi'ati. Apabila dia membaringkan hewan kurbannya dan dia ingin menyembelihnya, maka seluruh makhluk dari tempat tersebut sampai lapisan bumi ke-7 memintakan ampun buat dirinya. Kita kan menyembelih hewan kurban kan disaksikan oleh banyak orang. Seandainya nih lapisan bumi sampai paling bawah itu kan ada 7 lapis, ada penduduknya, itu seluruh penduduk bumi mintain ampun buat dia yang berkorban pada saat dia sedang menyembelih hewan kurbannya. Memang yang afdal yang berkorban yang menyembelih, itu yang afdal. Cuma kan banyaknya kagak tega menyembelih, apalagi nggak bisa menyembelih. Ada orang menyembelih hewan kurban main godol aja, tau gak main godol? Emang itu kayu, ada ilmunya cara menyembelihnya. Kemudian jamaah, wa idza akhraqa damuha khalaqallahu bi kulli qatratin min damiha
asyrata minal malaikati yastaghfiruna lahu ila yaumil qiyamah. Apabila telah mengalir darah hewan kurban, maka Allah ciptakan setiap tetes darahnya 10 malaikat, dan malaikat-malaikat tersebut memintakan ampun buat orang itu sampai hari kiamat. Saat kita gorok itu kan darah menetes, setiap satu tetes Allah ciptakan 10 malaikat. Berapa liter itu darah yang keluar, seberapa itu pula malaikat-malaikat memintain ampun buat kita sampai hari kiamat. Wa idza qasama lahmaha kana lahu bi kulli luqmatin mithlu 'idqi raqabatin min waladi Ismail alaihi salatu wassalam. Apabila dia membagikan daging hewan kurban, maka setiap potongan, sekepel, sesuap atau sekantong daging hewan kurban tersebut seperti membebaskan budak keturunan putra Nabi Allah Ismail alaihi salam. Diberikan kepada tetangga, jamaah, masyarakat, itu seakan-akan kita sedang membebaskan budak keturunan dari Nabi Allah Ismail alaihi salam. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah, karena kita banyak belum tahu tentang fadilah keutamaan kurban, kita kurang begitu memperhatikan kurban ini. Jadi mudah-mudahan punya niat dan yang kuat. Masih ada sebulan, kan adanya di akhir, masih ada kesempatan untuk kita kumpulin duit. Ini bagian yang terakhir jamaah nih. Pernah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ditanya, ma hadhil adahi, apa itu hewan kurban? Kata Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, sunnatu abikum Ibrahim. Kurban adalah sunnah bapak nenek moyangmu, yaitu Nabi Ibrahim alaihi salam. Qalu, sahabat bertanya, ma lana minha, apa keutamaan dari kurban itu? Qala, kata Rasulullah, bi kulli syahratin hasanatun, dengan setiap helai rambut hewan kurban itu ada kebaikannya. Pernah gak hitung bulu rambut hewan kurban? Pernah gak kita hitung? Gak pernah. Itu satu bulu nilainya 10 tuh. Nah kalau bulunya banyak, subhanallah, mau apa lagi dah? Udah diberikan rangsangan, udah diberikan motivasi oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam betapa beruntung orang yang ikut berkorban. Sampai ada di dalam hadis yang lain, nanti tanduknya, bulu-bulunya, kemudian kuku-kukunya itu akan datang pada hari kiamat untuk menjadi saksi bagi orang yang berkorban. Inilah jamaah yang perlu kita perhatikan bersama. Dan sebagai penutup, mudah-mudahan apa yang kita lakukan untuk persiapan kurban, kita ingin kurban kita ini kurban yang berkualitas, bukan kurban karena nggak enak kami panitia, bukan nggak enak kami panitia, gua kurban juga dah. Gak enaknya nih Pak RW datang dulu, bawa proposal dari masjid. Gak enak kami ketua masjidnya sering nyindir terus setiap Jumat misalnya. Dan gak ada lagi dah puji-pujian kalau kita ingin berkorban. Kita yakin jamaah harta rezeki yang kita keluarkan untuk kurban pasti diganti. Karena kita sudah mengikuti kalimat Al-Quran, fasholli li rabbika wanhar.
Nah, mudah-mudahan iya gimana? Juga jawabannya ini kan padat jelas saja dari karena ada siap. Yang pertama tadi ibadah kurban sunnah kurban wajib. Apa contohnya? Yang pertama, yang kedua tentang pembagian hewan kurban Kristen, Kristen Muslim tidak boleh. Nah, kalau kita dua harfiah sini, dia mengatakan kalau yang sini yang zaman sekarang nggak apa-apa karena sifat ini kurban ini ibadah sosial. Kalaupun ada solusi yang lain, tadi kan dibilang jatah panitia, dikasih ke panitia dulu, jatah panitia 10 bungkus misalnya. Nah, nanti dari panitia ini serahin ke RT. Ini bukan kurban nih, karena kan udah dikasih ke panitia tuh, udah hak panitia dong. Nah, panitia selain RT ini bukan kurban, silakan kembali ke muslimnya. Apa bisa dijadikan solusi seperti itu? Nah, itu aja. Yang pertama, istilah kurban sunnah, kurban wajib ini hanya sebutan untuk ta'yin, menjelaskan agar nanti ada jatah-jatah yang diterima. Kalau dia niat kurban sunnah, apakah itu kambing atau dia andilan, dia niat kurban sunnah, ini aneh ikut andilan kurban sunnah, nanti dia mendapatkan jatah bagian dari panitia. Itu kalau misalnya dikatakan ini aneh ikut kurban andilan wajib, kurban wajib ikut andilan, maka dia nggak mendapatkan jatah daging dari panitia. Begitu aja, hanya sebutan untuk menentukan sunnah atau wajib hewan kurbannya itu, agar nanti panitia bisa memilah. Kalau kurban sunnah dia dapat haknya, kalau kurban wajib dia nggak dapat haknya. Itu. Kemudian yang kedua, masalah pembagian daging untuk non muslim ya, boleh. Kalau memang udah diberikan haknya kepada panitia 10, kemudian nanti panitia itu menyerahkan ke Pak RT atau Pak RW untuk dibagikan kepada muslim, itu silakan. Kita di sini belum ada istilah kafir harbi, kafir zimmi. Kafir zimmi, kafir harbi itu dalam istilah pemerintahan Islam. Kita kan bukan pemerintahan Islam, jadi kita menyebutnya non muslim aja, yang aman non muslim. Tuh saya kira demikian jawabannya, singkat. Nanti kalau nggak paham lagi ya tinggal WA aja kan, rumah dekat. Iya. Terus dulu deh. Ini nggak pakai nih, orang nanya nggak pakai ya. Pertanyaan satu sama pertanyaannya yang kedua menawar tadi. Iya. Kita kan kepingin yang besar. Iya. Kita sesuaikan dengan korban kambing, sapi, kita boleh nawar. Iya. Biasanya nggak boleh nawar. Iya. Saya bilang kan usahakan jangan nawar. Usahakan jangan nawar. Kalau memang uangnya kurang, ya nawarnya jangan terlalu jatuh banget. Kalau ibu-ibu kan biasa kalau nawar kan hampir mentok gitu. Harganya 100.000, dinawar 25.000 untuk ibu-ibu. Makanya jangan bawa istri dan rapi nanti. Boleh juga nawar, tapi dengan harga yang jangan terlalu rendah, karena ini punya nilai ibadah. Yang usahakan duitnya kalau bisa dilebihin dan disiapkan. Kalau Anda kata mendesak untuk menawar, ya tidak apa-apa, boleh juga dengan harga jangan terlalu rendah. Nanti korban Pak ya, insya Allah korban. Saya kira cukup ya. Mudah-mudahan dapat ilmu. Saya pengen ini jamaah paham. Saya pengen jamaah paham, dapat ilmu, ntar pulang pecahin tabungan yang di ayam jago itu yang dari tanah dia. Ajak ngomong dah sama istrinya, sama anaknya. Ntar nih naik sepeda jangan lupa bawa kartu ATM, lihatin. Atau masih ada sisa-sisa uang angpau lebaran kemarin, kumpulin. Bismillah, diniatin. Biar tahun ini bisa korban. Korbannya korban
sunnah di Masjid Sa'adatus Sholihin. Insya Allah kalau tahun ini bisa kurban, saya yakin tahun depan bisa lagi kurban, tahun depan bisa lagi kurban. Jangan udah nyerah, nggak punya duit, akhirnya benar-benar Allah nggak kasih rezeki kita. Tapi kalau kita punya niat kuat, insya Allah itu jalan rezeki ada. Kita pengen biar syiar hari raya Idul Adha dari kita untuk kita dengan melaksanakan penyembelihan hewan kurban tersebut. Demikianlah jamaah yang bisa kami sampaikan pada kesempatan pagi ini. Mohon maaf tentunya banyak kesalahan, banyak kekurangan dari apa yang kami miliki sebatas catatan-catatan dan berbagi pengalaman. Mudah-mudahan ini membuka cakrawala dan juga pencerahan untuk kita semuanya, dan tentunya kita berharap kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, semoga Allah menambahkan, meluaskan rezeki kita yang halal, yang berkah, yang banyak, dan kita ingat tahun ini kita bisa berkurban sunnah untuk membahagiakan keluarga kita, tetangga kita, jamaah kita, dan masyarakat kita. Juga kita mohon kepada Allah, mudah-mudahan calon jamaah haji yang sudah mulai berangsur-angsur berangkat ke tanah suci, kita doakan mereka dalam keadaan selamat, sehat walafiat, diberikan kemudahan, diberikan kelancaran, Allah jadikan haji mereka haji makbul dan haji yang mabrur. Ala hadhihi niyyah al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Astaghfirullahaladzim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi sayyidina Muhammad. Allahumma aghnina bil ilmi wa zayyinna bil hilmi wa akrimna bil taqwa wa jammilna bil afiyah. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين آمين. Mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum bubar silakan